Kita semua tentu ingin menjadi orang yang bahagia, tetapi kebanyakan dari kita tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu. Apakah bahagia itu adalah ketika kita menghasilkan lebih banyak uang? Apakah bahagia itu adalah ketika kita bisa mengerjakan apa-apa yang menjadi passion kita? Nah, tentu kita menginginkan sebuah keseimbangan di antaranya. Berikut ini adalah sebuah konsep yang datang dari Jepang yang menjadi alasan bagaimana orang Jepang senantiasa mendapatkan motivasi hidup di setiap harinya. Konsep ini bernama Ikigai. Tidak ada arti harfiah kata Ikigai dalam bahasa Indonesia, tetapi setidaknya Ikigai adalah alasan untuk menjadi, atau bahasa keseharian kita, Ikigai adalah alasan untuk bangun di setiap pagi kita. Untuk mengetahui Ikigai ini, kita perlu menyisihkan sedikit waktu untuk merenung tentang apa saja yang ada di dalam Ikigai itu sendiri. Nah, kemudian apa yang ada di dalam Ikigai itu? Ikigai mempunyai 4 komponen di dalamnya. Keempat komponen itu saling melengkapi dan tidak akan ada kebahagiaan jika keempat komponen itu tidak sempurna. Komponen yang pertama adalah apa yang kita cintai. Komponen ini berada di puncak pertanyaan dari segala pertanyaan di alam pikiran kita. Apa yang kita cintai? Apa hobi kita? Sesuatu apakah yang membuat kita bergairah? Apa yang membuat kita senang dan tidak ada alasan untuk lelah melakukannya? Mungkin menulis, memasak, otomotif, meneliti, dan lain sebagainya. Komponen yang selanjutnya adalah apa kemampuan kita. Apa yang membuat kita menjadi spesial? Kemampuan apa yang kita punyai? Spesialis dalam bidang apakah kita? Apa yang membuat orang kagum terhadap hasil kerja kita? Bidang apa yang kalau kita lakukan akan menghasilkan hasil yang luar biasa? Semua orang pasti memiliki bakatnya sendiri. Ada yang sangat baik dalam menulis, ada yang sangat baik dalam memasak, dalam berpidato, dalam menghitung, dan lain sebagainya. Dan mungkin setiap orang memiliki beberapa kemampuan sekaligus. Komponen yang ketiga adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia sekitar kita. Kita harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh dunia, oleh masyarakat yang sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kemampuan menulis kita dibutuhkan oleh dunia? Apakah kemampuan menggambar kita dibutuhkan oleh dunia? Apakah kemampuan meneliti kita dibutuhkan oleh dunia? Nah, kita harus menjawab itu. Dan komponen yang terakhir, yang keempat adalah sesuatu yang mempunyai timbal balik terhadap kita. Sederhananya adalah apa yang membuat kita dibayar oleh orang lain. Kemampuan apa yang membuat kita dibayar mahal oleh orang lain. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di sekitar kita, kemudian kita mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, untuk menjawab kebutuhan itu. Nah, apa yang kemudian bisa membuat kita dibayar ketika kita melakukan hal itu? Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa menjadi bahagia tidak butuh uang, tetapi kenyataannya kita perlu uang untuk bertahan hidup. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa kita menjadi bahagia jika kita tidak mampu bertahan hidup karena tidak punya uang? Nah, kemudian adapun bagian gabungan dari setiap komponen itu adalah sebagai berikut. Gabungan komponen sesuatu yang kita cintai dan kecakapan kita dalam melakukan sesuatu disebut dengan passion. Ketika kita mencintai dan ahli dalam sesuatu yang kita kerjakan, itulah passion. Kemudian gabungan sesuatu yang membuat kita bergairah dan misi yang ingin kita berikan untuk menjawab kebutuhan sekitar kita, itu disebut dengan mission. Dan kemudian gabungan komponen antara yang dibutuhkan oleh dunia sekitar kita dengan sesuatu yang membuat kita mendapatkan gaji adalah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah gabungan komponen sesuatu yang kita ahli di dalamnya dan sesuatu yang bisa membayar kita disebut dengan profesi. Dan ketika semua komponen itu telah menyatu dan kita temukan di dalam diri kita, artinya kita telah menemukan ikigai kita masing-masing. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kadang kita baru dalam proses mendapatkan passion kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berpikir bagaimana passion ini menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Atau mungkin kita mencintai pekerjaan kita tetapi kita kurang terampil. Maka yang harus kita lakukan adalah terus mengupgrade diri
bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dalam melakukan sesuatu. Dan kemudian bagaimana jika pekerjaan kita sudah menghasilkan banyak uang dan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita tidak mencintainya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita coba untuk mengeksplorasi pekerjaan kita itu dan mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa kita nikmati. Nah, itulah konsep ikigai yang kemudian harus kita cari di dalam diri kita. Selamat mencari dan selamat menemukan ikigai kita masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya.